Coba bayangin deh, internet super kencang tapi harganya cuma selevel segelas kopi di kafe. Nah, di Indonesia ada layanan baru yang namanya Internet Rakyat yang ngejanjiin persis hal itu. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, beneran sebagus itu atau cuma gimmick? Langsung aja ke pertanyaan utamanya. Internet 100 megabit per detik dengan harga cuma 100.000 sebulan? Ini tuh janji yang bener-bener bisa mengubah cara kita semua terhubung. Cara kita kerja, bahkan belajar dari rumah. Tapi, realistis nggak sih? Ayo kita cari tahu jawabannya. Oke, buat ngebongkar tawaran ini, kita bakal mulai dari apa sih internet rakyat itu, terus kita intip teknologi di baliknya, abis itu kita bakal terbang keliling dunia buat bandingin harganya sama pemain-pemain besar di Amerika dan negara lain, baru deh kita kasih penilaian akhirnya. Oke, bagian pertama kita mulai dari kandang sendiri. Sebenarnya, apa sih janji yang ditawarkan internet rakyat ini buat kita semua di Indonesia? Kata kuncinya itu satu, inklusif. Artinya, buat semua orang. Di negara kepulauan kayak kita, menyediakan internet cepat yang harganya masuk akal itu bukan cuma soal bisnis loh, ini juga soal pemerataan akses ke informasi dan peluang di dunia digital. Nah, ini dia nih angka yang jadi pusat perhatian, Rp100.000 per bulan. Angka ini tuh dirancang buat mendobrak standar harga yang selama ini mungkin kerasa berat buat sebagian besar keluarga di Indonesia. Dan dengan harga segitu, kita nggak ngomongin kecepatan yang nanggung loh. Kita bicara soal 100 Mbps. Itu lebih dari cukup buat streaming film 4K tanpa buffering, seisi rumah video call barengan tanpa putus-putus, dan nyambungin banyak perangkat sekaligus. Ini kecepatan yang biasanya harganya premium. Jadi gimana ceritanya mereka bisa nawarin kecepatan sekelas fiber optik tanpa perlu ribet narik kabel ke tiap rumah yang pastinya mahal dan butuh waktu? Nah, jawabannya ada di teknologi nirkabel canggih yang jadi tulang punggungnya. Namanya 5G Fixed Wireless Access atau disingkat FWA. Biar gampang, bayangin aja sinyal 5G di HP kamu, tapi ini versi super kuat dan super stabil yang khusus dikirim buat ngasih koneksi internet langsung ke modem di rumah. Semuanya lewat udara, tanpa kabel. Dan ini penting banget buat dicatat. Walaupun mungkin kedengarannya baru di Indonesia lewat penawaran ini, teknologi 5G FWA ini sebenarnya udah mateng banget. Ratusan operator di lebih dari 100 negara udah pakai teknologi ini bertahun-tahun. Jadi ini bukan teknologi uji coba, tapi emang udah terbukti. Oke, kita udah tahu teknologinya solid. Pertanyaan berikutnya, soal duitnya. Beneran murah nggak sih 100.000 itu? Nah, buat jawab itu, ayo kita turun perbandingan harga keliling dunia. Kita mulai dari salah satu pasar terbesar, Amerika Serikat. Di Amerika, pemain-pemain raksasa kayak Verizon dan T-Mobile itu udah jadi pionir teknologi ini dari tahun 2019. Sekarang, mereka nawarin macam-macam paket super cepat, bahkan ada yang sampai 1 GB per detik. Dengan model bayar bulanan yang biasanya jadi lebih murah kalau kamu udah jadi pelanggan seluler mereka. Coba kita lihat harganya ya. Ini harga standar, tanpa diskon atau paket-paketan. T-Mobile masang harga sekitar Rp750.000. Verizon lebih mahal lagi, bisa nyampe 900 ribuan. Wah, bedanya jauh banget ya sama tawaran di Indonesia. Kalau kita jajarin kayak gini, baru deh kelihatan banget jomplangnya. Penawaran internet rakyat kelihatan kecil banget di situ. Harga di Amerika Serikat itu bisa 7-9 kali lipat lebih mahal buat layanan yang teknologinya sama. Gila, bedanya luar biasa. Oke, Amerika udah kita cek. Sekarang kita perluas lagi pandangan kita ke seluruh dunia. Gimana kalau kita bandingin sama raksasa di India, pusat teknologi di Eropa, dan bahkan pasar premium kayak di Timur Tengah? Perhentian pertama kita, India. Dan ini penting banget, karena di sini ada Jio, pemain 5G FW terbesar di dunia dengan puluhan juta pelanggan. Mereka ini terkenal banget sebagai pengacau pasar yang suka banting harga habis-habisan. Nah, tabel ini nunjukin betapa beragamnya harga di dunia. Coba lihat India. Jio nawarin harga yang sekilas mirip banget sama internet rakyat, sekitar Rp108.000. Eits, tapi ada tapinya. Harga segitu cuma dapat kecepatan 30 Mbps, jauh di bawah 100 Mbps yang kita dapat di sini. Begitu kita geser ke Eropa dan Uni Emirat Arab, harganya langsung loncat drastis, mulai dari 200 ribuan sampai hampir Rp1.000.000. Setelah jalan-jalan virtual keliling dunia, saatnya kita balik lagi ke Indonesia. Jadi, dengan semua data perbandingan ini, apa dong kesimpulan akhirnya? Penawaran internet rakyat ini beneran bagus atau biasa aja? Kesimpulannya sih jelas banget ya.
Kalau kita nimbang harga dan kecepatan barengan, penawaran internet rakyat ini bukan cuma kompetitif, tapi bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Jauh lebih terjangkau dari negara-negara barat, dan nawarin kecepatan lebih dari 3 kali lipat dibandingin tawaran termurah yang selevel di India. Oke, biar gampang kita rangkum jadi 4 poin penting. Pertama, penawarannya kuat banget, 100 Mbps cuma 100.000. Kedua, teknologinya pakai 5G FWA yang udah teruji di seluruh dunia, jadi bukan coba-coba. Ketiga, kalau dibandingin, harganya banting-bantingan sama pasar di Amerika dan Eropa. Dan keempat, kesimpulannya, ini salah satu penawaran paling kompetitif secara global kalau dilihat dari nilai yang kita dapat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Dengan tawaran seagresif ini, apa mungkin internet rakyat bakal memicu perang harga, maksa pemain lain buat ikut turun harga, dan akhirnya mengubah total peta persaingan internet terjangkau di seluruh Indonesia? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.